Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Suciana, NIM 230002037. Izin untuk eh, memenuhi salah satu tugas di mata kuliah manajemen perpustakaan, yaitu mereview buku, salah satu buku yang mana di sini saya memilih buku Manajemen dan Administrasi Perpustakaan oleh Dr. Andi Ibrahim, yang mana ini diterbitkan di UIN Alauddin Makassar, yang mana ini diterbitkan di tahun 2016 dan jumlahnya halaman itu adalah 216 halaman. Nah, di sini ada bukunya, ini bukan halaman covernya, terus ini halaman keduanya, dan juga ini halaman terakhirnya. Terus tujuan dari mereview ini adalah untuk kita memahami isi dan juga cakupan dari buku ini, terus menjelaskan poin utama tiap babnya seperti apa poinnya, terus menggambarkan kontribusi buku bagi ilmu perpustakaan serta memberikan ringkasan komprehensif untuk presentasi. Selanjutnya, buku ini merupakan buku ajar untuk mata kuliah Manajemen Perpustakaan semester 4 di UIN Alauddin. Terus juga ini disusunkan berdasarkan kurikulum ilmu perpustakaan, terus menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan penerapan dalam perpustakaan, serta dilengkapi dengan latihan dan juga rangkuman, serta tes yang formatif. Selanjutnya dari keunggulan buku ini, yang pertama itu bahasanya sistematis dan juga lengkap, terus menggabungkan teori manajemen dan juga praktik perpustakaan, serta menjelaskan proses dari perpustakaan dari A sampai Z dan juga cocok untuk referensi mahasiswa, pustakawan, dan juga praktisi. Nah, di sini kita lanjut ke pemahaman tentang setiap babnya. Yang pertama itu adalah bab 1. Di bab 1 ini merupakan berisi tentang gambaran umum dan juga perkembangan dari manajemen, pengertian manajemen dan juga administrasi perpustakaan, serta mazhab manajemen yang mulai dari klasik, ilmiah, dan juga perilaku. Terus prinsip manajemen yang mana ada pembagian kerja, otoritas, disiplin, dan juga lain-lainnya. Terus ada fungsi manajemen seperti planning, organizing, staffing, directing, dan juga controlling. Nah, selanjutnya ada ringkasan bab 2 dan juga bab 3. Nah, di bab 2 ini membahas tentang struktur organisasi perpustakaan. Nah, di mana kita di bab ini membahas tentang pengertian struktur organisasi, metode pembentukan departemen, mulai dari fungsi, wilayah, dan juga pelanggan, serta produk dan juga subjeknya. Terus di bab ini juga membahas tentang tugas dan tanggung jawab tiap bagian, terus ada organisasi lini dan juga stafnya. Jadi bab 2 ini sangat penting bagi yang ingin memahami bagaimana perpustakaan itu disusun secara profesional. Nah, sedangkan bab 3 itu membahas tentang sumber daya manusia, yang mana di bab ini membahas tentang SDM itu sebagai komponen vital atau komponen yang paling penting di perpustakaan, dan juga penempatan staff dan juga job description-nya, terus pengembangan sumber daya manusianya seperti apa, apakah melalui pelatihan, promosi, atau mutasi, serta karakter SDM ideal atau ulul albab, yang mana karakter sumber daya manusia perpustakaan itu bersifat ulul albab, yaitu analitis, religius, dan berintegritas. Jadi di bab 4 ini penulis menekankan bahwa pustakawan itu harus memiliki karakter ulul albab. Selanjutnya di ringkasan bab 4 dan juga bab 5. Di ringkasan bab 4 ini membahas tentang manajemen pengembangan koleksi, mulai dari manajemen pengembangan koleksinya, pengertiannya, seleksi bahan pustakanya, pengadaan koleksi, evaluasi koleksi, dan juga penentuan kebijakan pengembangan koleksi. Jadi di bab ini menggambarkan bagaimana koleksi itu diperoleh dan juga dipelihara agar nanti sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya di bab 5 ada pelestarian bahan pustaka. Nah, di pelestarian ini bagaimana kita merawat koleksinya mulai dari fisik, lingkungan, dan juga keamanannya, terus juga bagaimana reproduksi koleksinya, dan bab ini sangat berguna untuk pustakawan sekolah dan juga perguruan tinggi karena membahas tentang pelestarian bahan pustaka. Selanjutnya di bab 6
dan juga bab 7. Di bab 6 itu membahas tentang manajemen dan juga administrasi pengolahan bahan pustaka. Nah, isi babnya itu tentu saja tentang inventarisasi, katalogisasi, dan juga klasifikasinya, terus penentuan tajuk subjeknya, post catalogingnya, dan juga penjajaran di rak. Jadi, penulis menjelaskan pada bab ini tentang tahapan dalam pengolahan lengkap mulai dari buku, masuk hingga siap dipajang di rak. Selanjutnya di bab 7 itu membahas tentang manajemen pelayanan pemustaka. Yang mana di bab ini membahas tentang sistem layanan perpustakaan dan juga adanya layanan sirkulasi, layanan referensi, keanggotaan, tata tertib di perpustakaan itu seperti apa. Nah, jadi penulis di bab ini menekankan bahwa bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna. Bagaimana perpustakaan itu memberikan layanan terbaik kepada penggunanya. Selanjutnya di bab 8, 9, dan 10, yang mana di bab 8 itu ada tentang promosi perpustakaan. Jadi di bab ini ada pengertian dan juga ruang lingkup perpustakaan, ruang lingkup promosi, terus tujuan promosi, strateginya, dan juga media promosinya seperti apa. Apakah melalui poster, brosur, banner, pameran, dan juga media sosial. Jadi bab ini menekankan bahwa perpustakaan itu harus aktif mempromosikan layanannya. Selanjutnya di bab 9 itu membahas tentang anggaran perpustakaan. Jadi di anggaran ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan perpustakaan karena ini bagian dari perencanaan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan kegiatan perpustakaan. Nah, pelaporan ini merupakan bab terakhir di buku ini, yang mana di bab ini menjelaskan tentang laporan kinerja, jenis laporannya, apakah laporan kegiatan, laporan pengolahan, atau laporan layanan. Nah, laporan ini penting sekali untuk pelaporan dan juga evaluasi serta pertanggungjawaban. Jadi bab ini mengajarkan bagaimana perpustakaan itu melaporkan semua aktivitasnya secara sistematis. Jadi kesimpulannya buku ini menjelaskan bagaimana manajemen perpustakaan secara lengkap dan juga cocok untuk buku ajar dan juga sebagai referensi mahasiswa. Selanjutnya menjadi panduan manajemen perpustakaan dari perencanaan hingga pelaporan, dan juga sangat relevan di era perpustakaan modern saat ini. Mungkin itu saja hasil review buku kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.